Kabupaten Kendal menjelma menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling menjanjikan di Jawa Tengah. Derasnya arus investasi, pesatnya perkembangan kawasan industri, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menjadi sinyal kuat bahwa Kendal tengah bergerak menuju masa depan yang lebih maju. Namun, di balik besarnya nilai investasi yang masuk, muncul satu pertanyaan penting. Apakah investasi tersebut sudah benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat? Apakah pertumbuhan ekonomi yang tercipta sudah berjalan secara inklusif, merata, dan berkelanjutan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab hanya dengan angka realisasi investasi. Diperlukan data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membaca kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Disinilah peran data statistik menjadi sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Badan Pusat Statistik mencatat berbagai indikator strategis, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, daya beli masyarakat, hingga perkembangan indeks pembangunan manusia. Seluruh data tersebut menjadi kompas bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan investasi yang berkualitas. Di sisi lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Berbagai inovasi pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, serta pengembangan kawasan industri menjadi strategi untuk menarik investor dari dalam maupun luar negeri. Tetapi, investasi yang berkualitas bukan hanya berbicara tentang besarnya nilai modal yang masuk. Lebih dari itu, investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, mendorong pertumbuhan UMKM, menekan angka kemiskinan, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kendal. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang positif. Hal ini didorong oleh meningkatnya arus investasi dan pesatnya perkembangan industri. Dan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal menjadi landasan yang penting untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan mengenai pembangunan dan pertumbuhan investasi. Dan pemirsa, senang sekali saat ini saya Mutia Parasti akan membersamai pemirsa semua dalam dialog Sapa Jateng Lingkar TV selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, saya tidak sendirian saat ini. Saya ditemani dengan Kepala BPS Kabupaten Kendal, Bapak Ade Sandi Parwoto. Apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bapak ya. Kemudian ini ada perempuan cantik yang juga menemani saya. Ada Ibu Bekti Ratna Mustika Sari selaku Kabid Penanaman Modal DPM PTSP Kabupaten Kendal. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Nah, kedua narasumber ini nanti akan menggali bersama kami dari Lingkar TV untuk membahas mengenai data dan juga investasi di Kabupaten Kendal. Dan kita akan ke Pak Ade terlebih dahulu ini. Pak Ade, bisa diceritakan mengenai gambaran perekonomian di Kabupaten Kendal ini hingga triwulan di 2026 seperti apa, Bapak? Oke, terima kasih Mbak Mutia. Jadi yang pertama bahwa ekonomi Kendal bergerak itu karena dampak investasi. Bahwa investasi di Kendal itu 2 tahun berturut-turut, dari tahun 2024 14,21 triliun, tahun 2025 berkisar 15,86 triliun, dan triwulan 1 2026 sebesar 3,61 triliun. 2 tahun berturut-turut Kendal menjadi top destinasi investasi di Jawa Tengah, termasuk yang di triwulan 1 2026 Kendal hanya kalah dengan Batang. Dampak investasi yang berkelanjutan, maka tidak heran bahwa pertumbuhan ekonomi Kendal di tahun 2025 Kendal adalah
tertinggi di Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi 7,99%. Ini melampaui target dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional. Kita melihat lagi bahwa pertumbuhan di triwulan 1 kita sudah mencatat, sudah merilis pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2026 sebesar 7,86%, ya. 7,86% itu kita harus tahu penggeraknya siapa, ya, bahwa harus ada tiga aspek yang kita lihat. Yang pertama adalah sektor mana yang paling berkontribusi, yang share-nya paling banyak, dan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi sektor mana, dan yang ketiga adalah sumber pertumbuhan. Nah, kita melihat bahwa investasi berdampak pada produk barang yang dihasilkan oleh Kendal dalam bentuk PDRB. Nanti akan kita melihat yang namanya pertumbuhan ekonomi dasarnya adalah PDRB atau dasar harga konstan. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, Kendal itu luar biasa. Jadi investasi yang sebesar 15,86 triliun, maka eksekusinya adalah pasti di tahun 2026. 7,86% kontribusi paling tinggi adalah industri manufaktur dengan kontribusi adalah 42,05%, dengan pertumbuhan dari sisi sektor industri saja sudah 10%, di atas rata-rata pertumbuhan Kendal itu sendiri yang 7,86%. Maka kontribusi industri manufaktur itu dari 7,86% sudah berkisar sekitar 4,32%, atau 52% pertumbuhan ekonomi Kendal itu ditopang oleh industri manufaktur. Jadi ini alhamdulillah potret Kendal luar biasa di tahun 2025 dan berlanjut di tahun 2026. Gitu Mbak Mutia. Kalau dari faktor yang mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal ini seperti apa Bapak dari BPS membidiknya? Jadi kalau faktor yang mendorong yang pasti adalah investasi dulu. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang sudah ditargetkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa target pertumbuhan ekonomi kita itu kisaran 8%. Maka menjadi satu strategi bagaimana menciptakan iklim investasi supaya daya dorongnya luar biasa. Ini investasi kita, alhamdulillah ini ada Bu Sari, bahwa DMPTS sebagai domainnya yang melakukan investasi, Kendal 2 tahun menjadi top leader, itu adalah strategi yang sangat bagus, ada iklim investasi yang mendorong. Pada saat investasi masuk, yang pertama bahwa investasinya di sektor mana? Yang kedua, investasi pasti akan menggerakkan ekonomi, menyerap tenaga kerja. Kalau sudah menyerap tenaga kerja, otomatis menjadi kesempatan yang sangat baik untuk Pemda Kendal dan untuk teman-teman Kendal. Ini menjadi peluang kesempatan kerja yang sangat terbuka. Jadi saya kepengen bahwa kue emas yang ada di Kendal bisa ditangkap oleh pemerintah Kendal dan masyarakat Kendal menjadi peluang yang bisa mensejahterakan masyarakat Kendal. Gitu Mbak Mutia. Oke, kalau dari BPS melihatnya ini kan ada beragam potensi yang ada di Kabupaten Kendal. Nah, salah satunya ini kan ada investasi. Sejauh mana investasi ini mampu mendorong perekonomian masyarakat dibanding sektor-sektor yang lainnya? Seperti apa, Pak? Jadi ini menjadi PR bahwa investasi jangan hanya dinikmati oleh sang investor, tapi investasi itu bisa berdampak ke masyarakat. Jadi yang menjadi contoh bahwa kalau ada investasi masuk, pasti akan menggerakkan ekonomi. Kalau menggerakkan ekonomi, yang pertama bahwa multiplier efek dari suatu kegiatan akan menggerakkan kegiatan yang lain. Pada saat industri manufaktur itu yang menjadi domainnya Kendal yang sangat luar biasa, saya yakin ya efek dominonya sangat luar biasa. Yang pertama, pasti jasa konstruksinya akan tumbuh. Kedua, kalau kita melihat sekitar kawasan muncul yang namanya perumahan-perumahan baru, ya kan? Sudah perumahannya muncul, pasti butuh akomodasi konsumsi, pasti butuh transportasi, butuh jasa laundry, butuh catering dan sebagainya. Ini yang harus ditangkap. Terus bagaimana bahwa investasi itu tidak hanya bisa dinikmati untuk sekitar kawasan KIK saja. Maka ini teman-teman Kendal kan sudah melakukan job fair, sudah melakukan relasi kerja. Artinya mengkomunikasikan ke masyarakat bahwa investasi yang ada Kendal, kawasan industri yang Kendal itu kalau bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kendal. Maka langkah strategisnya bahwa mengkomunikasikan antara industri dengan masyarakat itu sendiri yang siap masuk di dalam dunia kerja. Jadi kita ingin bahwa pemerataan pembangunan khususnya di kawasan industri jangan sampai ngumpul di sekitar Blangsong Kaliwungu, tetapi bisa berdampak pada daerah pesisir selatan. Selatan mana saja? Pelantungan, Limbangan, Singoro dan sebagainya, kebagian kue pembangunan yang ada di Kendal. Gitu, Mbak.
Kalau sejauh ini terjadi pergeseran terkait pola yang dilakukan oleh masyarakat dan juga investasi mengenai atau pergeseran struktur ekonomi atas adanya investasi ini, Bapak, dari BPS sendiri seperti apa? Jadi kalau pergeseran yang kelihatan nyata banget pasti adalah dari sisi lapangan usaha pertanian ke industri, ya. Jadi kalau kita melihat struktur ekonominya, kalau di BPS ada dua hal, ya. Yang pertama adalah struktur ekonomi dari sisi lapangan usaha atau di sisi produksi. Yang pertama, yang paling berkontribusi share-nya paling tinggi adalah industri, 42%. Yang kedua adalah pertanian, 17%. Yang ketiga perdagangan 12%, konstruksi 7% dan sebagainya. Ini sektor-sektor yang menghasilkan produk dan jasanya. Setelah itu yang mengkonsumsi siapa? Maka pergeseran dilihat dari sisi mana yang tumbuh paling cepat. Ya, yang paling tumbuh paling cepat. Yang paling tumbuh paling cepat di Kendal itu pertama adalah konstruksi dulu. Pertumbuhannya paling tinggi adalah konstruksi. Yang kedua akomodasi dan konsumsi, ya. Dan salah satunya adalah industri. Jadi pertumbuhan ini kenapa? Karena kita akan melihat pergeseran sektor mana yang akan berkurang, sektor mana yang akan bertambah. Maka kalau teman-teman perhatikan bahwa di PDRB lapangan usaha menurut atas dasar harga berlaku, kita kepengen melihat pergeseran antar sektor, ya. Kalau PDRB atas dasar harga konstan, kita kepengen melihat pertumbuhan yang terjadi, gitu Mbak Mutia. Jadi mungkin adalah ada kemungkinan besar kita pergeseran dari pertanian ke industri atau pertanian ke perdagangan. Ada pandangan dari BPS sendiri ke depan nanti di Kabupaten Kendal akan ada pergeseran baik dari pertanian dan yang lainnya ke arah investasi secara keseluruhan. Kalau kita melihat mungkin Mbak Sari kan di DMPTS investasi kita paling banyak itu dari 15,6 triliun tahun 2025 mungkin sekitar 95% investasinya adalah di KIK. Nah, ini yang butuh pemerataan bahwa kita harus punya strategi lagi, supporting system yang investasinya jangan terpusat di KIK, supaya pemerataan pembangunan itu bukan hanya di kecamatan sekitar KIK, tapi 20 kecamatan yang ada di Kendal. Nah, ini di samping investasi yang sifatnya di industri manufaktur, kita kepengen melihat bahwa lapangan usaha yang lain bergerak. Contohnya kita punya komoditas kopi yang bagus, ya. Kita punya komoditas tembakau yang bagus. Kita punya komoditas teh yang bagus dan lain sebagainya. Bagaimana komoditas unggulan kita itu bisa menjadi supply chain kebutuhan yang ada di kawasan, sehingga KIK-nya maju, kecamatan supporting yang lain pun maju. Kira-kira itu, Mbak. Oke, artinya berdampak bagi masyarakat sekitar dan juga merata, ya Bapak, ya. Kalau dari BPS sendiri, berdasarkan perkembangan investasi nih Bapak, menurut data makronya yang dimiliki BPS seperti apa? Kalau investasi itu kan ranahnya DMPTS ya Mbak Sari, ya. Kalau BPS sifatnya adalah memotret secara ekonomi. Jadi kalau investasi kita yang tadi sudah saya jelaskan di tahun 2024, di tahun 2025, kita menjadi kabupaten dengan investasi tertinggi di Jawa Tengah, ya, termasuk yang sekarang. Maka yang harus digerakkan adalah untuk teman-teman DMPTS, kemudian perizinan-perizinan lain terkait dengan kewirausahaan yang mensupport investasi yang sudah ada yang masuk dulu, ya. Yang sudah masuk dari mana? Dari investor asing. Maka bagaimana investasi asing itu bisa berdampak multiplier effect untuk entrepreneur yang ada di Kendal, ya. Contohnya, ternyata banyak pengusaha muda, ini kan ada program entrepreneur muda di Kendal, maka bagaimana menggerakkan ekonomi yang di Kendal itu berdampak pada entrepreneur yang ada di kecamatan seluruh Kendal. Contohnya apa? Kita butuh, nih gambaran saja, bahwa di KIK itu ada sekitar 65-70 ribu orang yang bekerja. Artinya dari sekitar orang yang 65-70 ribu itu membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan dari mana? Dari catering-catering yang ada di Kendal. Maka bisa menggerakkan ekonomi Kendal, bukan hanya sisi industrinya, tapi akomodasi konsumsi. Sekarang 70 ribu butuh perumahan tidak? Butuh kan? Maka pasti akan membutuhkan perkembangan perumahan dan real estate. Pada saat sudah membutuhkan perumahan, butuh transportasi tidak? Butuh. Maka butuh yang namanya Adira, FIF. Untuk apa? Kredit motor. Maka muncul akad-akad baru kendaraan bermotor, ya, dan lain sebagainya, sehingga perkembangan satu kawasan berdampak pada multiplier effect kegiatan ekonomi yang lain,
bukan hanya terpusat di kawasan KIK, tapi bisa menyebar virus-virus lapangan pekerjaan yang ada di 20 kecamatan. Oke, nah selanjutnya pemirsa kita akan bergeser ke Bu Sari nih, Bu, terkait realisasi investasi di Kabupaten Kendal hingga triwulan pertama di tahun 2026 ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Muti ya. Untuk Kabupaten Kendal, realisasi investasi seperti tadi disampaikan oleh Pak Ade, 2 tahun berturut-turut itu Kabupaten Kendal tertinggi di Jawa Tengah untuk tahun 2024, yaitu sebesar 14,2 triliun. Selanjutnya untuk tahun 2025 itu juga terbesar di Jawa Tengah dan besar 15,8 triliun. Ini PMA dan PMDN Mbak ya, ini lebih banyak didominasi oleh PMA. Selanjutnya untuk yang realisasi triwulan 1 ini tahun 2026 sudah realisasi 3,6 T. Ini belum begitu, ini Mbak agak jauh nih dari target. Sementara untuk yang LKPM triwulan 2 ini masih berproses Mbak ya. Perusahaan-perusahaan itu mulai melaporkan kegiatan penanaman modalnya itu mulai tanggal 1 sampai 15 Juli ini. Nanti diharapkan untuk realisasi di triwulan 2 ini bisa meningkat lagi ya. Jadi untuk akhir tahun realisasi investasi di Kabupaten Kendal bisa capai target sesuai yang ditargetkan oleh DPM BTSD Provinsi Jawa Tengah. Oke, kalau sejauh ini Bu, sektor yang menjadi tujuan para investor di Kabupaten Kendal sendiri apa sih Bu? Ini industri manufaktur Mbak ya, di KIK itu banyak industri manufaktur yang sudah masuk di Kabupaten Kendal, seperti itu Mbak. Itu didominasi dari investor dari dalam negeri atau Dari luar negeri Mbak, kebanyakan dari Tiongkok, Singapura juga banyak. Seperti itu. Sejauh ini sudah ada berapa Bu yang ada di KIK sana? Saat ini sudah ada 63 tenan yang operasional di KIK. Oke, Bu, kalau terkait ini kan Kendal menjadi primadonanya Jawa Tengah. Mungkin yang menjadi faktor kenapa bisa Kabupaten Kendal ini memegang estafet atau memegang obor investasi di Jawa Tengah ini seperti apa Bu faktornya? Oh iya, ini KIK ini mungkin menjadi salah satu magnet ya. Ini di KIK ini kan juga letaknya strategis, cukup strategis, dekat dengan Semarang. Bandara juga jaraknya dekat. Kita dilalui oleh jalur nasional, ada 3 pintu tol, di sebelah timur juga ada pintu tol Kaliwungu, sebelah barat di tol Waleri, dan di tengah juga ada tol Pegandon. Itu juga yang distribusi dari perusahaan-perusahaan lebih cepat Mbak ya. Juga di Kabupaten Kendal ada pelabuhan, itu juga menjadi salah satu faktor penarik investor bisa masuk di Kabupaten Kendal. Dan juga untuk UMKM Kendal kan juga cukup kompetitif Mbak ya, dibandingkan dari kabupaten-kabupaten lain. Dan juga di Kendal juga ketersediaan tenaga kerja yang cukup. Mungkin itu Mbak. Oke. Bu, kalau itu kan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan. Kalau dari DPM PTSP sendiri dalam rangka mendorong untuk terus meningkatkan investasi di Kabupaten Kendal seperti apa? Iya, tentunya di Kabupaten Kendal ini untuk perizinan juga dipermudah Mbak ya, dan juga pelayanan secara kepada masyarakat, kepada investor juga. Dan kita juga ada perda terkait dengan pemberian insentif Mbak ya. Ini mungkin salah satu penarik investor untuk bisa masuk ke Kabupaten Kendal, yaitu kita sudah ada peraturan Bupati Kendal nomor 10 tahun 2025, yaitu tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Kendal nomor 5 tahun 2023, yaitu tentang pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan insentif pemberian penanaman modal di Kabupaten Kendal. Ini tahun 2025 kemarin sudah ada 12 perusahaan di KIK yang menerima pengurangan pajak daerah di Kabupaten Kendal. Kendal juga menerima penghargaan dari Bapak Gubernur, yaitu sebagai kabupaten yang memberikan insentif atau pengurangan pajak tertinggi di Jawa Tengah. Seperti itu Mbak. Atas pengurangan tersebut, respon dari para pelaku usaha atau para investor ini seperti apa? Tentunya mereka sangat senang ya. Jadi mereka dananya yang seharusnya untuk pengurusan PBB dan BPADB bisa dialihkan untuk yang lainnya juga. Atas adanya investasi di KIK sendiri dan juga
investasi yang tumbuh di Kabupaten Kendal, impact atau dampak yang dirasakan dari pemerintah daerah dan juga DPM PTSP sendiri seperti apa? Maksudnya investasi di KIK tentunya berdampak kepada pemerintah Kabupaten Kendal dan juga masyarakat Kabupaten Kendal. Ini banyak tumbuh sektor-sektor yang baru, yaitu tumbuhnya pemukiman, perdagangan dan jasa juga, seperti itu, Mbak. Kalau terkait strategi untuk menjaga iklim investasi supaya dapat terus mendongkrak dan juga menggait para investor ini seperti apa, Ibu? Tentunya kami perizinan tetap dipermudah, dan kita itu ya Mbak, adanya tadi perda insentif dan juga ketersediaan tenaga kerja, iklim investasi yang kondusif tetap kita jaga, seperti itu. Oke, terkait ini Bu, kalau di Kabupaten Kendal selain dari sektor manufaktur ya, dan juga itu yang tumbuh di sini selain itu apa Ibu? Kabupaten Kendal ini kan terbentang ya Mbak, dari sebelah selatan sampai utara. Di sebelah utara itu potensinya ada di perikanan dan kelautan. Di sebelah atas itu juga di sana ada potensi peternakan, pertanian. Di sana juga di daerah Sukorejo itu, di sana potensinya di telur Mbak ya. Di sana ada peternakan telur yang produksinya itu beberapa tahun yang belakang itu tertinggi di Jawa Tengah, Mbak. Oke, Bu, tadi sempat disampaikan ada PMDN dan juga PMA. Nah, faktor yang mempengaruhi adanya PMDN lebih dominan ya, Bu ya? Ini PMA. Iya. PMA ini lebih dominan, ini seperti apa? Ini kan PMA lebih banyak ke kawasan industri Kendal, Mbak. 95% kan didominasi oleh PMA dan di kawasan industri Kendal, di KIK itu. Karena di sana kan ada kebijakan fiskal dan non-fiskal, dan KIK itu kan mulai tahun 2019 itu merupakan kawasan ekonomi khusus. Jadi mereka di KIK itu banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan dari pusat, seperti itu. Kalau terkait target investasi tahun 2026 ke depan seperti apa Ibu? Untuk target investasi tahun 2026 yaitu senilai 18,1. Ini mungkin masih menjadi tantangan berat buat kita. Jadi ini harus ada sinergi bukan hanya dari DPM PTSP, dari sinergi dari semua pihak untuk bisa mencapai target investasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi, yaitu sebesar 18,1 triliun. Sejauh ini yang langkah-langkah yang dilakukan ini di triwulan pertama ini seperti apa, Bu? Ya, kita mendorong juga bekerja sama dengan administrator untuk para tenan-tenan yang berada di kawasan ekonomi khusus itu untuk bisa melaporkan kegiatan penanaman modalnya itu, Mbak. Artinya komunikasi yang dijalin dari DPM PTSP dengan administrator cukup intens ya, Bu? Iya. Oke. Nah, pemirsa, kita akan jeda untuk melanjutkan dialog mengenai investasi dan juga data dari BPS. Namun kita akan jeda terlebih dahulu setelah pariwara berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat.
menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, menggali lebih dalam mengenai korelasi antara data kemudian dengan investasi. Tentunya kita tak afdal bila membicarakan mengenai dampak dari investasi ini bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, kita akan ke Pak Ade ini. Siap. Pak Ade, mengenai pertumbuhan ekonomi ini korelasinya seperti apa dengan peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kendal sendiri? Seperti apa, Bapak? Oke, terima kasih Mbak Mutia. Jadi sekali lagi bahwa pertumbuhan ekonomi yang bagus adalah pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Salah satu hal yang bisa dinikmati oleh masyarakatnya adalah dengan melihat indikator yang namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia atau Indeks Kualitas Hidup Manusia. Untuk mengukur IPM, ya, maka ada 3 hal komponen. Ya, yang pertama dari sisi kesehatan, ya. Sehat dulu, ya. Sehat itu dilihat dari usia harapan hidup. Yang kedua, komponen yang kedua adalah dari sisi pengetahuan atau knowledge, ya. Di pengetahuan ada 2 indikator. Yang pertama adalah rata-rata lama sekolah, yang selanjutnya adalah harapan lama sekolah. Jadi kalau sudah sehat, dia bisa sekolah dan menjadi pintar, ya. Kalau sudah pintar, maka indikator komponen yang selanjutnya adalah dari sisi ekonomi. Ekonomi akan bagus kalau dia sehat, kalau dia pintar, kalau dia dapat pekerjaan yang bagus. Maka untuk mengukur IPM, ya, kalau bahasa IPM itu kan bahasa statistik yang kadang-kadang orang awam apa itu IPM gitu kan. Nah, ini saya contoh analogi saja gitu kan. Yang paling gampang kalau kita nyari jodoh itu adalah yang berkualitas gitu ya Mbak Mutia ya. Kalau Mbak Mutia jomblo misalkan itu kan punya spesifikasi kalau mencari cowok yang berkualitas, syaratnya apa? Sehat, ya, yang sekolahnya tinggi, yang pekerjaannya bagus. Maka IPM Kendal yang tadi sehat pinter, kalau kami ngomongnya sehat pinter sugih lah, yang paling gampang dipahami gitu kan. Kalau sudah sehat, dia bisa sekolah, bisa pinter. Kalau sudah pintar, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, maka per kapitanya pendapatannya akan tinggi. Kalau pendapatannya sudah tinggi, kita berharap pengeluaran per kapitanya tinggi, ya. IPM Kendal posisi tahun 2025 adalah 75,07, ya, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang namanya 74,34, meningkat 0,73 poin, ya. Nah, posisi IPM Kendal itu masih di peringkat 17 Jawa Tengah. Jadi dari 35 kabupaten kota, Kendal itu posisinya di tengah-tengah, ya. Tengah-tengah itu agak berat antara mau maju atau kelewatan atau mundur, ya. Maka yang menjadi sangat penting bagaimana IPM Kendal itu akan didongkrak untuk meningkat terus dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang bagus. Maka yang harus dilakukan yang pertama adalah dari kesehatan. Bagaimana kesehatan kita yang nilai usia harapan hidupnya di Kendal tahun 2025 adalah 74,96. Jadi orang yang lahir tahun 2025 di Kendal punya usia harapan hidup 74,96, tidak sampai 75 tahun. Nah, kalau kepengen angkanya naik, maka yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana kita meminimalisasi supaya angka kematian bayinya berkurang, ya, angka kematian ibu hamilnya berkurang. Kalau kita bisa menekan 2 hal itu tadi, maka kemungkinan besar usia harapan hidup di Kendal akan tinggi. Yang kedua, komponen dari sisi knowledge-nya. Jadi kalau kita kepengen kita IPM-nya tinggi dari sisi knowledge-nya, untuk penduduk yang 25 tahun ke atas, maka rata lama sekolah kita masih sekitar 7,97 tahun, tidak sampai lulus SMP. Maka strategi yang harus dilakukan bagaimana teman-teman yang sudah 25 tahun ke atas nggak kemungkinan sekolah dengan kejar paket C. Supaya apa? Supaya punya minimal pendidikan SMA, ya kan, dengan kejar paket C. Yang kedua, untuk knowledge-nya adalah harapan lama sekolah. Bagaimana anak-anak yang ada di Kendal umur 7 sampai dengan 24 tahun itu harapannya tercapai kalau
keinginannya difasilitasi oleh Pemda dengan berbagai fasilitas pendidikan. Jadi jangan sampai kita punya harapan tinggi tetapi untuk mendapatkan cita-cita yang tinggi tadi tidak tercapai. Karena apa? Harapannya terlalu muluk-muluk. Harapan tidak sesuai dengan realisasi, ya. Dan yang terakhir, ini yang perlu dilakukan. Kenapa kenapa pertumbuhan ekonomi sangat berdampak pada IPM? Pada saat pertumbuhannya tinggi, maka salah satu penghitungan UMR adalah indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau UMR-nya tinggi, maka otomatis pendapatnya tinggi dan berdampak pada pengeluaran per kapita. Nah, pengeluaran per kapita itu menjadi komponen penghitungan IPM yang ketiga, di mana di Kendal itu tahun 2025 sebesar 13.721 ya. Jadi 13.721 itu per kapita per orang selama 1 tahun. Jadi kalau dibagi 12 ya 1.100.000-an gitu kan pengeluaran rata-ratanya. Maka Mbak Mutia, IPM menjadi hal yang sangat penting pada saat pertumbuhan ekonomi itu harusnya linear dengan peningkatan IPM, peningkatan kualitas hidupnya. Ekonominya tumbuh, pendidikannya bagus, akses kesehatan bagus, per kapita pengeluarannya bagus karena didorong oleh pendapatan yang tinggi. Kira-kira itu Mbak Mutia. Tadi juga disebutkan bahwasanya investasi di Kendal itu nomor 1 di Jawa Tengah. Namun IPM-nya masih di peringkat 17. Nah, itu dari BPS melihatnya seperti apa, Bapak? Investasi dengan IPM itu adalah tidak bisa instan. Proses waktu. Contohnya, kalau Mbak Mutia mau kuliah tidak bisa setahun lulus, kan prosesnya harus 4 tahun. Maka IPM itu penghitungannya adalah rata lama sekolah itu untuk penduduk 25 tahun ke atas. Nah, angka ini adalah fakta yang tertulis di kita ya. Kalau investasi itu kejadian setahun yang lalu. Jadi pada saat investasi dari luar dan sebagainya tidak bisa dibandingkan dengan peningkatan IPM sedrastis dengan peningkatan investasi, tidak bisa gitu kan. Karena IPM itu berproses ya. Banyak indikator yang harus dilihat di situ. Kira-kira itu Mbak Mutia. Oke, kalau faktor yang menunjukkan dari peningkatan kualitas hidup masyarakat imbas dari peningkatan IPM tadi seperti apa, Bapak? Jadi kalau kita melihat usia harapan hidupnya yang tadinya 74,73 sekarang menjadi 74,96. Artinya dari sisi harapan hidup Kendal sudah meningkat ya. Dari sisi rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas yang sebelumnya hanya 7,74 sekarang menjadi 7,97, hampir 8 tahun. Ada peningkatan tuh. Tetapi meningkatnya tidak signifikan. Ya, kalau kepengen signifikan kita harus bikin lompatan supaya sama dengan kerja. Kalau kerjanya rutinitas biasa, saya yakin tidak ada lompatan. Kalau kepengen lompatan harus ekstra luar biasa ya. Terus dari sisi harapan lama sekolah kita juga peningkatannya sangat kecil, hanya 0,1. Jadi dari 13 tahun menjadi 13,1. Ini juga perlu langkah strategis. Kalau kepengen lonjakannya tinggi, Pemda melalui dinas terkait harus melakukan upaya lebih ya. Terus dari sisi per kapita, pengeluaran per kapita, kita ada peningkatan sekitar 450-an. Ini sudah luar biasa. Ini linear juga dengan UMR Kendal yang nomor 3 terbesar di Jawa Tengah. Ini lonjakan ya, dengan adanya KIK, maka banyak pekerja yang terlibat di dalam industri manufaktur. Itu Mbak Mutia. Oke, kalau mengenai ini Bapak terkait terdapat peningkatan di beberapa sektor ini sehingga seperti apa terhadap angka pengangguran di Kabupaten Kendal sendiri, Bapak, sejauh ini? Oke, jadi salah satu pembangunan yang bagus, bagaimana investasi itu berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Ya. Pada saat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, berarti ada satu hal, ada strategi pemerintah daerah untuk memproteksi ya pekerja-pekerja lokal untuk bisa masuk di dalam KIK. Nah, di angka pengangguran terbuka kita tahun 2024 sebesar 5,01%. Artinya kalau ada 100 orang angkatan kerja usia 15 tahun ke atas, ada 5 orang yang masih menganggur. Menganggur itu bisa sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan sebagainya. Nah, di tahun 2025 tingkat pengangguran kita atau angka pengangguran kita turun menjadi 4,6. Ada penurunan sekitar 0,41%, nah poin persen. Nah, ini sudah luar biasa. Jadi dengan adanya KIK, maka yang menjadi hal yang krusial bahwa menjadi potensi persaingan pekerja
Jadi bukan hanya orang Kendal aja yang daftar di KIK, ya, orang Batang, orang Pekalongan, orang Semarang pun dan sebagainya. Maka PR kita terkait ketenagakerjaan harus ada proteksi terhadap pekerja lokal supaya apa? Supaya tingkat pengangguran kita tiap tahun berkurang. Nah, ada hal satu menarik lagi. Pekerja di KIK itu adalah pekerja formal. Ya, pekerja formal artinya pekerja yang menjadi buruh karyawan atau pekerja yang bekerja dengan buruh tetap. Nah, yang kita harapkan di Kendal adalah pekerja formalnya yang meningkat. Kalau pekerja yang formalnya meningkat, ekonomi Kendal akan bergerak. Nah, ini harus membedakan pekerja formal dan pekerja informal. Terus nanti kita melihat lagi pengangguran terbukanya paling banyak dari mana? Jangan-jangan dari SMK dan SMA, itu kan. Nah, di Kendal memang SMK dan SMA itu adalah share kontribusi terbesar pengangguran terbuka yang ada di Kendal. Maka PR buat kita bahwa harus ada link and match antara pendidikan vokasi yang menghasilkan SDM yang siap kerja dengan perusahaan yang membutuhkan. Kira-kira itu, Mbak Mutia. Artinya harus dipersiapkan sejak anak usia dini ya Bapak ya. Oke, kemudian terkait pertumbuhan ini kan cukup beragam. Terkait pertumbuhan ini di industri ini berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dari BPS melihatnya seperti apa, Pak? Jadi yang pertama bahwa dengan adanya KIK, ya, multiplier efeknya adalah penyerapan tenaga kerja. Pada saat penyerapan tenaga kerja, nilai kapasitas produksi meningkat, ya. Jadi kapasitas produksi meningkat itu salah satunya adalah peningkatan pembukaan pabrik baru, ya, pemasangan mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi, ya. Ini yang menjadi bargaining. Kalau perusahaannya banyak yang muncul, kita harapkan orang Kendal itu bekerja di situ. Dengan orang Kendal bekerja di KIK, otomatis pendapatannya kan masuk di situ, ya. Kalau pendapatan masuk ke masyarakat Kendal, salah satunya sudah mengurangi pengangguran, ya. Sudah meningkatkan tingkat kesejahteraan dengan apa? Dengan pendapatan yang meningkat. Dilihat dari mana? Dari UMR. Maka yang harus kita lihat, ada nggak korelasi antara pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dengan pengangguran dan dengan kemiskinan. Jadi nanti mungkin ada hal yang terkait dengan kemiskinan yang bisa ditanyakan Mbak Mutia, supaya jangan sampai pertumbuhan yang tinggi tidak berdampak pada penurunan kemiskinan. Gitu Mbak Mutia. Tapi sejauh ini dari BPS membidiknya seperti apa terkait banyaknya investasi terutama di KIK Kendal dengan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kendal? Oke, jadi kalau BPS itu kan memotret, ya. BPS memotret bukan melukis. Kalau memotret itu ganteng ya terlihat ganteng, kurus terlihat kurus, tidak pakai filter. Tapi kalau kamera sekarang itu kamera memfilter, ya. Maka potret BPS itu adalah potret yang fakta, yang fakta. Jadi sekali lagi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang 7,9 di tahun sebelumnya, ternyata berdampak pada penurunan kemiskinan. Angka kemiskinan kita 2024 sebesar 9,35%, ya. Artinya kalau ada 100 orang, ya, maka ada 9-10 orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, ya kan. Nah, di tahun 2025 kemiskinan kita berkurang dari 9,35 menjadi 8,4, atau berkurang sekitar hampir 1%, 9,35%. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Nah, ada hal yang menarik lagi bahwa teman-teman pemerintah daerah dan kita semua, terutama juga tim-tim akademisi, memahami angka kemiskinan bukan hanya dari sisi jumlah penduduk miskinnya saja, tetapi dari sisi tingkat kedalaman kita bagaimana, kedalaman kemiskinannya. Yang kedua, dari sisi sebaran pengeluaran per kapitanya, atau istilahnya ada tingkat keparahan kemiskinan. Jadi sekali lagi, panel kita, penduduk miskin kita turun, tetapi tingkat kedalaman dan keparahannya bagaimana? Ini yang harus bikin kajian supaya program pengentasan kemiskinan itu tepat program dan tepat sasaran. Itu Mbak Mutia. Kemudian kita akan ke Bu Sari. Ini Bu Sari terkait tadi disampaikan dari investasi ini multipliernya sangat baik dari peningkatan kualitas hidup, kemudian menekan angka kemiskinan, bahkan terus meningkat kehidupan dari masyarakat Kabupaten Kendal. Kalau dari sudut pandang Bu Sari sendiri selaku Kabid Penanaman Modal, terkait apakah investasi ini membantu pertumbuhan UMKM terutama di kawasan industri Kendal, ini seperti apa Bu melihatnya? Ya, tentu saja kehadiran investasi di KIK itu membuka atau muncul sektor-sektor baru, yaitu antara lain dengan adanya tenaga kerja yang banyak, pastikan tentunya di sekitar situ
muncul atau tumbuh rumah makan Mbak ya. Di sana juga tenaga kerja juga butuh kos-kosan atau perumahan, dan tentunya juga laundry juga akan muncul di sekitaran di KIK seperti itu Mbak. Kalau dari DPMPTSP sendiri mengelola terkait hal tersebut di bagian apanya Bu dalam mendorong para UMKM ini tumbuh di sekitar KIK? Kita di DPMPTSP ada program fasilitasi kemitraan usaha besar dan UMKM Mbak ya. Kita ada sistem informasi yaitu Simitra Harum, sistem informasi kemitraan usaha besar dan kecil di Kabupaten Kendal. Ini membantu para UMKM untuk bisa berusaha besar, bisa membuka peluang kemitraan. Di usaha besar itu butuh apa? Nanti dari UMKM bisa menangkap peluang itu. Saya bisa masuk ke sebagai mitra di perusahaan besar seperti itu Mbak. Artinya masyarakat luas ini diperbolehkan untuk masuk ke lingkungan KIK untuk menjajakan UMKM-nya ya? Kita sistem informasi Mbak, melalui sistem informasi Simitra Harum. Dari perusahaan besar bisa membuka peluang kemitraan melalui Simitra Harum itu Mbak. Iya. Kita juga sudah memitrakan beberapa UMKM bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang ada di KIK. Contohnya yaitu Asmov, yaitu dia membuat seragam untuk perusahaan di KIK, yaitu perusahaan di Gojek. Dan juga catering-catering di Kabupaten Kendal sudah kita memitrakan dengan beberapa perusahaan di KIK, salah satunya yaitu dengan PT Eklab. Seperti itu. Dan ini masyarakat lokal Kabupaten Kendal semua Ibu? Iya. Di peraturan daerah kita Perbup nomor 25 tahun nomor 10 tahun 2025 yang terkait dengan pemberian insentif. Ini kan perusahaan besar yang mengajukan pengurangan pajak diharuskan bermitra dengan 2 UMKM. Nah ini UMKM-nya itu harus UMKM lokal Kendal. Seperti itu Mbak. Kalau saat ini kondisinya sudah terpenuhi keseluruhan atau seperti apa Bu? Untuk yang UMKM-nya yang bermitra dengan para perusahaan ini? Ini saat ini sudah ada banyak sih UMKM Kendal yang bermitra dengan perusahaan besar di KIK. Oke, bagi para masyarakat Kabupaten Kendal bisa memanfaatkan kesempatan ini yang sangat luar biasa ya Bu ya. Kemudian terkait ini, tadi disampaikan dari BPS juga menyebut bahwasanya peningkatan investasi ini juga berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. Dari DPMPTSP sendiri seperti apa melihatnya? Tentunya ini pemerintah Kabupaten Kendal memegang peranan penting ya Mbak terkait dengan untuk memastikan investasi yang masuk di Kabupaten Kendal ini berdampak nyata kepada masyarakat Kabupaten Kendal. Salah satunya yaitu penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kendal. Ini di KIK sendiri per kuartal pertama ini sudah realisasi investasinya 189,16 triliun. Ini sudah ada 63 perusahaan yang operasional, sudah menyerap 48.781 tenaga kerja Mbak. Ini 70%-nya sudah warga lokal Kendal. Ini kita sudah langkah Pemkab ini tidak hanya sekedar imbauan saja Mbak ya, tapi juga melainkan sudah masuk ranah regulasi yang mengikat standarisasi SDM dan juga intervensi kebijakan yang pro lokal seperti itu. Kalau terkait ini Bu, kalau ini kan tadi disampaikan bahwasanya pekerja lokal kan menjadi prioritas. Yes. Mungkin dari DPMPTSP sendiri dalam membagi porsinya seperti apa? Ada persentasenya sendiri? Ini sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan industri unggulan. Secara spesifik di sini menyebutkan bahwa perusahaan skala besar itu yang berada di kawasan industri harus memprioritaskan pekerja lokal untuk bisa bekerja di kawasan industri itu seperti itu. Itu tadi ya Bu ya, untuk mensejahterakan dan juga meningkatkan taraf hidupnya. Iya. Kemudian Bu, terkait upaya yang dilakukan pemerintah sendiri untuk meningkatkan kemampuan dan juga kompetensi dari para masyarakat lokal yang nantinya juga akan terserap di KIK ini seperti apa? Iya, ini di Kabupaten Kendal ini ada program Link and Match Mbak ya. Ini sudah kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Kendal, dunia usaha dan juga yang ada di kawasan. Ini di Kabupaten Kendal ini sudah
Link and Match program ini sudah berlangsung sejak tahun 2020 Mbak ya. Ini kolaborasi yang begitu ini ini dari perusahaan yang sudah ber-MOU, yaitu salah satunya yaitu Sitoy, PT BTR. Itu sudah ber-MOU untuk Link and Match untuk penyediaan untuk Link and Match, program Link and Match tersebut. Kalau terkait ini Bu, dari DPPTSP sendiri dengan Balai Latihan Kerja, sinerginya seperti apa Bu? Di Kabupaten Kendal ini kita ada BLK ya Mbak, yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Ini di sana ada pelatihan-pelatihan untuk masyarakat Kabupaten Kendal menyiapkan calon tenaga kerja yang siap dipakai oleh perusahaan-perusahaan di KIK. Ini salah satunya yang sudah bekerja sama yaitu dengan PT Eklat. Para peserta pelatihan yang sudah lulus pelatihan garmen ini sudah siap diterima di perusahaan yang ada di Eklat, seperti itu. Artinya sejak masa sekolah sudah di pelatihan, di pelatihannya ya. Iya. Pelatihan di BLK tersebut. Biasanya didominasi usia berapa Bu? Ini usia setelah lulus sekolah itu Mbak. Kebanyakan yang mendaftar di BLK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di BLK itu anak-anak setelah lulus SMA. Seperti itu. Oke. Nah pemirsa, kita masih akan membahasnya secara lebih dalam mengenai data ini dan juga investasi ini dapat terus tumbuh dan dijadikan acuan bagi dasar pembangunan di Kabupaten Kendal. Namun kita akan jeda terlebih dahulu setelah pariwara berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, pemirsa, untuk mendalami terkait tantangan dan juga strategi yang dihadapi dari BPS dan juga DPMPTSP Kabupaten Kendal untuk meningkatkan investasi dan juga mengolah data menjadi dan juga investasi berdampak menjadi peningkatan perekonomian bagi masyarakatnya, kita masih terhubung dengan Pak Ade dan juga Ibu Sari. Ini kita ke Pak Ade dulu, Pak, terkait tadi disampaikan di balik capaian Kabupaten Kendal yang menjadi pemegang estafet pertama di Jawa Tengah terkait investasi, tantangan terbesar yang masih dihadapi untuk sektor perekonomian di Kabupaten Kendal sendiri seperti apa, Bapak? Oke, jadi Mbak Mutia, kalau ada keberhasilan pasti ada tantangan. Yang pertama bahwa kita kepinginnya bahwa investasi itu berkelanjutan. Bagaimana investasi 2024, 2025 dan selanjutnya berkelanjutan. Karena ekonomi akan tumbuh kalau investasinya berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana investasi yang tinggi itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ya, ini tantangan sangat-sangat luar biasa. Jadi, kalau semua masyarakat Kendal bisa menikmati kuehnya pertumbuhan ekonomi, itu bagus. Nah, di Kendal kita belum melihat sejauh itu. Ya. Yang ketiga, bahwa
ada peningkatan kualitas SDM. Ini tantangan kita. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa lokal pekerja yang di KIK yang berasal dari Kendal tidak dominan. Maka menjadi hal yang sangat penting. Tantangan yang ketiga bahwa harus ada peningkatan kapasitas SDM untuk link and match dengan perusahaan yang ada di KIK. Ya. Tantangan yang keempat, kita punya tantangan terkait dengan bagaimana UMKM kita bisa menjadi supply chain-nya di KIK. Ya. Kalau pemerintah daerah bisa memfasilitasi bahwa UMKM kita akan bergerak tumbuh menjadi besar, kalau dari sisi entrepreneurnya siap untuk bersaing, pemerintah memfasilitasi. Maka yang menjadi tantangan yang menjadi sangat penting adalah bagaimana investasi yang tinggi berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi itu berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat Kendal. Jadi yang menjadi poinnya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat Kendal akan meningkat dengan dampak investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oke. Ini kan beragam ya Bapak ya. Kemudian kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi, jika melihat kemiskinan dan juga angka stunting, ini peranannya seperti apa ini investasi? Oke, jadi kalau yang namanya indikator sosial, jadi pembangunannya bagus, indikator yang makro yang bagus, jika kalau indikator ekonominya tumbuh, tetapi dibarengi dengan indikator sosial yang lainnya. Yang pertama adalah contohnya berkurangnya tingkat pengangguran, selanjutnya kemiskinan. Nah, stunting. Nah, stunting di Kendal itu, stunting penyebabnya apa? Stunting penyebabnya adalah kekurangan nutrisi pada saat ibu hamil atau pada saat balita. Nah, angka stunting Kendal itu kisaran 12,6%. Artinya ada 12-13 orang dari 100 anak yang usia balita yang kekurangan gizi. Maka pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi, ya, berdampak tidak terkait dengan penurunan stunting. Nah, di dalam stunting itu tidak jauh dari kemiskinan. Nah, maka pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi, penyerapan tenaga kerjanya tinggi, akan meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Sehingga masyarakat yang meningkat pendapatannya akan bisa mencukupi nutrisi kebutuhan bayinya. Kalau ini dilakukan, maka saya yakin bahwa bukan hal yang mustahil. Pertumbuhan yang ekonomi tinggi akan mengurangi kemiskinan dan otomatis mengurangi stunting. Apalagi kalau stunting dibikin strategi-strategi yang harus dilakukan, contohnya ada pendampingan orang tua asuh terkait stunting, itu akan menjadi sangat penting lagi. Itu Mbak Mutia. Oke. Kalau sejauh ini Bapak dari BPS melihat pertumbuhan ekonomi di masyarakat di Kabupaten Kendal ini dengan adanya investasi dan yang lain sebagainya potensi yang ada, sudah merata belum ini Bapak? Oke, jadi kalau di BPS, kalau teman-teman yang pernah mendengar yang namanya indeks Gini rasio atau indeks ketimbangan pendapatan. Jadi kita bisa melihat bahwa apakah kue yang sudah dinikmati di Kendal merata atau tidak. Kita punya penduduk 1.074. Maka 1.074 itu jangan-jangan kuenya hanya dinikmati oleh orang Berangsong saja atau orang Kaliwungu saja. Maka kita punya namanya indeks Gini rasio kita di tahun 2025 kita punya indeks Gini sebesar 0,335 ya. Menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,78. Nah, artinya apa? Tingkat pemerataan pendapatan di Kendal dengan angka yang 3,35 itu termasuk kategori ketimpangan rendah di bawah 0,4 ya. Nah, ini belum tentu bahwa tingkat ketimpangan rendah itu bagus. Karena apa? Jangan sampai komunitas di Kendal, masyarakat di Kendal itu rata-rata memang miskin semuanya. Ya toh. Nah, kalau ketimpangannya tinggi, ya belum tentu bahwa jelek juga. Maka pada saat memaknai angka ketimpangan, melihat populasi penduduk kita. Oh ternyata di kita itu rata-rata ketimpangannya rendah karena penduduknya semuanya miskin. Itu jelek itu. Yang bagus semuanya middle up ya. Jadi orang yang menengah ke atas, tapi ketimpangannya rendah karena apa? Hampir semua penduduknya sejahtera atau kaya. Nah, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, berharapnya bahwa kuenya tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil saja ya. Sebenarnya ada alat ukur lain yang World Bank gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan ya. Yang pertama kalau 40% penduduk terbawah hanya menikmati pendapatan kurang dari 12%, maka dianggap ketimpangan tinggi ya. Nah, di Kendal ada itu kan 12% ya. Kalau ketimpangan sedang 12-17%. Terus kalau
17% ke atas namanya tingkat ketimpangan rendah. Di Kendal posisinya di atas 17% lebih. Nah, ada linearitas antara tingkat ketimpangan dari indeks Gini dengan ketimpangan dari World Bank. Ini yang harusnya menjadi kajian, ya. Jadi mudah-mudahan beda kasusnya kalau di Jakarta. Kalau di kota yang metropolitan ada kecenderungan indeks Gini-nya tinggi karena si kaya dan si miskin bedanya sangat jauh. Gitu Mbak Mutia. Oke, kemudian terkait ini Bapak mengenai ketimpangan yang ada ini dan juga ada tantangan dari lingkup ekonomi yaitu inflasi. Seperti apa itu Bapak dalam melihat ketimpangan dan juga inflasi yang ada nantinya? Oke. Jadi mungkin teman-teman juga harus mengetahui bahwa tidak semua kabupaten menghitung inflasi, ya. Di Jawa Tengah hanya 6 kota dan 3 kabupaten yang menghitung inflasi. Kita menggunakan inflasi sister city, artinya menggunakan inflasi kota lain yang kita gunakan untuk menghitung perkembangan harga yang ada di Kendal. Jadi kita menggunakan sister city-nya adalah kota Semarang. Nah, kami BPS dengan teman-teman yang tergabung di dalam tim inflasi TPID, kami setiap Senin itu rapat dengan pusat untuk melihat, karena kita tidak menghitung inflasi, maka kita ada yang namanya IPH, Indeks Perkembangan Harga. Nah, di Kendal alhamdulillah tidak ada komoditas-komoditas itu yang menjadi penyumbang inflasi karena kenaikan harga. Nah, kenapa inflasi itu menjadi parameter yang sangat penting? Karena pada saat inflasi tinggi, otomatis daya beli masyarakat turun, nilai rupiahnya turun. Kalau inflasinya lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi, yang terjadi pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa mengcover inflasi dari barang-barang yang dibeli. Jadi mudah-mudahan dengan logistik yang bagus, sisi produsen yang bagus, pertanian yang bagus, dan lain sebagainya, tata kelolanya akan terbangun dengan bagus. Yang kalau di kami dari sisi distribusi barang, ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan di Kendal dari sisi demand and supply-nya, artinya petani menghasilkan terus dijual, tidak ada pemain-pemain tengkulak yang mempengaruhi harga yang tinggi. Itu Mbak Mutia. Kalau dari BPS sendiri untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap berkualitas berdasarkan data seperti apa Bapak? Untuk ngomong pertumbuhan ekonomi berkualitas, sebenarnya banyak aspek ya tadi ya, bahwa kita harus melihat potret ekonomi dari sisi lapangan usaha. Yang kedua, kita harus melihat potret ekonomi dari sisi konsumsi. Ini yang tadi belum saya jelaskan. Sebenarnya kue yang begitu tinggi sebenarnya yang menikmati siapa, ya. Jadi nanti akan melihat bahwa jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang tinggi kami masyarakat belum merasakan. Nah, maka harus ada penjelasan detail terkait dengan kenapa hal itu terjadi, ya. Maka ada satu penjabaran, ya. Ini terkait dengan siapa yang mengkonsumsi, ya. Yang pertama bahwa ada konsumsi pemerintah, ada konsumsi rumah tangga, ya. Konsumsi rumah tangga. Yang kedua terkait dengan konsumsi pemerintah, ya. Yang paling besar adalah terkait dengan pembentukan modal tetap butuh. Jadi kita melihat bahwa pertumbuhan yang tadi 7,86 sebenarnya yang menikmati yang paling banyak mengkonsumsi, ya, sumber pertumbuhannya adalah di pembentukan modal tetap butuh. Siapa? Investor. Jadi selama ini ya pertumbuhan ekonomi kita pertama di KIK dari sisi lapangan usaha, dari sisi konsumsinya siapa? Kita melihat apakah yang mengkonsumsi paling banyak masyarakat atau pemerintah, ya, atau yang lain, ya. Ternyata di Kendal sumber pertumbuhan yang dari sisi konsumsi yang paling tinggi adalah pembentukan modal tetap bruto. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bangunan, dalam bentuk pabrik, dalam bentuk jalan, dalam bentuk mesin dan sebagainya. Siapa? Investor. Investor siapa? Orang asing. Nah, kita melihat kontribusinya 4,29% dari total 7,86 atau 54,58% pertumbuhan ekonomi yang ada di Kendal dinikmati oleh PMTB tadi untuk investasi. Sedangkan konsumsinya berapa? Konsumsinya hanya berkontribusi sebesar sumber pertumbuhan sebesar 2,91. Maka yang harus kita up adalah bagaimana konsumsi rumah tangga konsisten tumbuhnya bagus untuk menjaga apa? Menjaga daya beli masyarakat. Jadi sekali lagi bahwa
kita harus memahami dua aspek, dari sisi hulu siapa yang menghasilkan dan dari sisi hilir siapa yang mengkonsumsi. Itu Mbak Mutia. Kalau dari sudut pandang BPS sendiri, peranan data dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan juga investasi seperti apa, Bu? Oke, terima kasih. Jadi setiap perencanaan yang dilakukan oleh Pemda, khususnya di Bapperida, harus evidence base-nya adalah data, ya. Maka BPS menjadi supporting system di dalam penyediaan data. Di setiap indikator-indikator makro ini nanti akan melihat bahwa sumbernya masih Badan Pusat Statistik. Nah, kami kepengen bahwa data yang kita hasilkan bermakna dan berdampak untuk kebijakan. Kalau kebijakan tepat program, tepat sasaran, maka masyarakat selanjutnya bisa berdampak secara outcome, masyarakat sejahtera dari data yang digunakan sebagai kebijakan. Oke, luar biasa sekali dari Pak Ade. Kita bergeser ke Bu Sari nih, Bu, terkait upaya yang dilakukan dari DPM-PTSP sendiri untuk mendorong investasi baik di sektor, tadi kan kalau paling banyak manufaktur ya Bu ya, kalau di sektor pariwisata, pertanian, dan agrobisnis sendiri seperti apa dari DPM-PTSP sendiri? Dari pemerintah daerah Kabupaten Kendal dan pemangku kepentingan menerapkan strategi integrasi hulu hilir Mbak ya, yang berfokus kepada kemudahan perizinan, pengembangan kawasan terpadu atau agrowisata. Di daerah atas itu di Metese itu ada lahan milik Pemkab yang dikelola oleh Dinas Pertanian, itu lahannya potensial sekali Mbak untuk dikembangkan menjadi agrowisata dan juga untuk sebagai tempat pohon bibit. Jadi masyarakat nantinya bisa untuk edukasi anak-anak bisa melihat di agrowisata tersebut untuk pembibitan tanaman-tanaman di Metese tersebut itu Mbak. Kalau pendampingan sendiri yang dilakukan dari DPM-PTSP sendiri seperti apa Bu? Kita paling untuk pendampingannya itu terkait perizinan Mbak, kemudahan perizinannya itu aja, seperti itu. Kalau proses perizinan sendiri sejauh ini seperti apa Bu langkahnya? Perizinan kita semuanya melalui OSS Mbak, semua, jadi masyarakat bisa datang ke sini, bisa diakses secara langsung dari rumah ataupun melalui pelayanan di front office di mall pelayanan publik ini Mbak. Itu bagi para masyarakat sekitar ya. Kalau untuk dari para investor yang dari luar sendiri seperti apa Bu pendampingannya? Pendampingannya ini kan kita keterbukaan informasi, kita ada aplikasi peta potensi Mbak, jadi investor yang membutuhkan informasi-informasi terkait peluang ataupun potensi investasi bisa mengakses melalui aplikasi peta potensi terpadu di Kabupaten Kendal. Ini aplikasi tersebut bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun juga, seperti itu. Berapa tim yang nantinya akan mendampingi para calon investor ini untuk menanamkan modal di Kabupaten Kendal sendiri Bu? Ini kita di DPMP semuanya support, semuanya bisa mensupport untuk pendampingan di masuk di Kabupaten Kendal Mbak. Berarti bila mana nanti ada masyarakat yang mau didampingi langsung datang ke MPP saja dan nantinya akan siap sedia dibantu. Iya, baik. Terkait kalau mengenai inovasi Bu yang dilakukan sejauh ini untuk menarik para investor untuk meningkatkan perekonomian terutama di Kendal sendiri seperti apa? Di kita ada inovasi emping pedes Mbak, mall pelayanan keliling pedesaan. Ini kita jemput bola, masyarakat di pedesaan bisa mendaftarkan bisa mengurus perizinannya melalui OSS yang kita datang ke lokasi. Jadi untuk perizinan masyarakat bisa sampai ke masyarakat. Pelayanan perizinan bisa sampai ke masyarakat, tidak perlu datang langsung ke MPP, kita yang datang ke daerah-daerah terpencil seperti itu. Terjadwal atau seperti apa? Enggak terjadwal sih, kita kondisional disesuaikan dengan mungkin masyarakat dari kecamatan atau mana yang membutuhkan pendampingan, permintaan ke kami untuk pelayanan perizinan, kita bisa datang langsung ke lokasi tersebut. Ini kemarin kita terakhir di KIK Mbak, di sana kan banyak UMKM yang belum memiliki NIB. Jadi kita fasilitasi UMKM di KIK untuk bisa ber-NIB dan mereka bisa nantinya harapan mereka itu mereka bisa membuka seperti kantin di perusahaan-perusahaan yang berada di KIK. Jadi mereka sudah legal, perizinannya ada,
dan mereka bisa masuk di kantin-kantin perusahaan seperti itu. Oke, nah itu salah satu dari upaya untuk pemerataan perekonomian juga ya Bu. Jadi bukan hanya dinikmati oleh perusahaan besar, tapi juga dinikmati oleh para UMKM. Nah, bagi para pemirsa juga yang hendak ingin didampingi oleh DPM PTSP juga bisa menghubungi dari DPM PTSP supaya bisa datang ke desa-desa para masyarakat di Kabupaten Kendal dan tidak perlu ke MPP seperti itu ya Ibu Sari. Bu, ini mengenai visi dari DPM PTSP sendiri untuk Kabupaten Kendal ini tetap memegang obor investasi nomor 1 di Jawa Tengah sendiri seperti apa, Bu? Ya, tentunya untuk visinya ini kita ini tidak hanya menarik investasi yang sudah ada, kita juga mempertahankan investasi yang ada. Jadi investor-investor yang ada di Kabupaten Kendal itu tidak lari ke kabupaten-kabupaten yang lain seperti itu, Mbak. Kita mempertahankan para investor-investor yang sudah ada, selain menarik investasi yang baru seperti itu. Biar tidak lari ya Bu ya? Iya, seperti itu. Kalau langkah-langkahnya sendiri, strategi untuk menjaga kepercayaan para investor ini untuk tetap di Kabupaten Kendal sendiri seperti apa? Tentunya untuk perizinan kan juga kita tidak mempersulit ya, perizinan kita permudah, kita memberi pelayanan informasi terkait perizinan dan lain-lain melalui peta potensi, dan juga tentunya kondisivitas wilayah dan iklim investasi yang tetap kita jaga. Dan tadi itu kan kita menarik investor dengan adanya perda terkait pemberian insentif ini untuk menarik para investor biar masuk ke Kabupaten Kendal. Ini yang tadi kami sebutkan yaitu perda Peraturan Bupati Kendal nomor 10 tahun 2025 tentang pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan investasi di Kabupaten Kendal. Seperti itu Mbak Mutia. Kalau ini dari DPM PTSP melihat nantinya di Kabupaten Kendal ada peluang apa lagi Bu? Ini nanti yang akan para investor yang akan ke sini ada dari sektor mana Ibu? Peluang tentunya peluang kedepannya ini kan di KIK itu kan sudah banyak para tenaga kerja. Tentunya di sekitar situ itu dibutuhkan peluang baru itu yang kayak hotel, kayak supermarket, itu yang mungkin dibutuhkan oleh yang kedepannya peluang-peluang yang ada di KIK Mbak, seperti itu. Dan perumahan-perumahan kan juga masih berpeluang untuk dikembangkan. Oke, kalau harapan ke depan terhadap investasi yang ada di Kabupaten Kendal mendatang seperti apa Bu? Harapannya ke depan target investasinya kan kita ke depan itu 18,1. Target investasi kita ke depan tahun ini kan 18,1. Tentunya kami berharap kolaborasi semua stakeholder kita bisa bersama-sama untuk bisa mencapai target investasi tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Sari. Dan terakhir dari Bapak Ade, harapan ke depan terhadap investasi Kabupaten Kendal dan juga penggunaan data ini sebagai pijakan dalam mengambil kebijakan bagi para pemangku kebijakan sendiri seperti apa Pak? Silahkan. Terima kasih Mbak Mutia. Jadi sekali lagi bahwa data yang sudah dihasilkan harusnya menjadi evidence base setiap perencanaan. Maka kalau pengen Kendal pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, maka kita harus memanfaatkan peluang-peluang Kendal ke depan. Yang pertama bahwa Kendal itu mempunyai lokasi yang sangat strategis yang tadi disebutkan sama Bu Sari itu ya. Jadi kita di Jalan Pantura, di dekat jalan tol, dekat bandara, dekat pelabuhan, itu nilai tambah yang sangat luar biasa. Yang kedua, kita sudah punya kawasan yang sudah luar biasa dan level nasional bahwa kawasan ekonomi khusus yang ada di Kendal dengan jumlah tenan terbanyak. Dari 25 kawasan KIK di Indonesia, Kendal menjadi jumlah tenan terbanyak dan salah satu akan menjadi role model di dalam pengelolaan kawasan industri ya. Selanjutnya lagi bahwa kita jangan bangga dengan angka-angka, tetapi bagaimana angka-angka itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Maka yang menjadi paling bagus bahwa pertumbuhan yang ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan masyarakat Kendal. Masyarakat Kendal bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, bisa mencukupi nutrisi anak-anaknya. Supaya apa? Supaya stuntingnya
turun, kemiskinan turun, IPM-nya naik. Maka yang menjadi entry point di dalam pertumbuhan ekonomi harus dilinearkan dengan indikator makro yang lain. Maka kita kepengen bahwa ayo teman-teman OPD dan berbagai pihak gunakan data yang sudah ada, selalu yang namanya kegiatan perencanaan harus berbasis pada data yang sudah ada. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Bapak Ade dan Ibu Sari. Nah, itu tadi pemirsa dialog kami mengenai penggunaan data terhadap investasi di Kabupaten Kendal, dan besar harapan nantinya penggunaan data ini terus digunakan oleh para pemangku kebijakan untuk memberikan kebijakan terkait investasi supaya memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Kendal. Dan akhirnya saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV.